Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melian Sanita Kila Kautsar dengan NIM 24070160079. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang analisis artikel hasil penelitian perubahan perkembangan dan masalah terkait masalah emosi dewasa akhir. Lanjut saja di pembahasan. Usia lanjut merupakan fase kehidupan yang penuh tantangan, di mana lansia harus mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan fisik, psikologis, maupun sosial. Pada usia ini, mereka menghadapi penurunan kesehatan, peran sosial yang mulai menyempit, serta munculnya penyakit kronis yang mempengaruhi keseharian. Pengalaman emosi dan mekanisme coping lansia saat sakit menjadi bagian dari dinamika hidup mereka, yang terus dipengaruhi oleh faktor internal seperti pikiran, emosi, dan harapan, serta faktor eksternal seperti dukungan keluarga, menurut Soyanta dan Eko Warni. Selanjutnya, artikel pertama yang akan saya bahas berjudul Pengalaman Emosi dan Mekanisme Coping Lansia yang Mengalami Penyakit Kronis. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan sebuah studi tentang pengalaman emosi pada lansia yang menderita penyakit kronis, bagaimana mereka memaknai usia tua dan penyakit, menghadapi dinamika kehidupan selama sakit, serta faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya emosi dan strategi coping dalam menjalankan kondisi tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif fenomenologi, teknik pengumpulan datanya, wawancara mendalam, proses analisisnya epoche, phenomenological reduction, imagination, variation, synthetic of meaning, dan validitas datanya menggunakan triangulasi data. Subjek penelitian yang diambil terdiri dari 6 lansia berusia 60 tahun ke atas yang mengalami sakit kronis lebih dari 1 tahun, didukung dengan informasi tambahan dari 6 anggota keluarga dan 1 tokoh masyarakat. Berikut pada slide tertampil identitas para subjek, latar belakang pendidikan, umur, penyakit yang dialami, serta tema besar yang akan menjadi fondasi analisis artikel. Lalu judul artikel kedua yaitu Pengalaman Psikologis Lansia dengan Ulcus Diabeticum. Sebelumnya, ulcus diabeticum adalah kompilasi dari diabetes mellitus yang umumnya muncul di kaki akibat gangguan saraf dan sirkulasi darah yang buruk, serta bisa berujung pada infeksi serius hingga amputasi jika tidak ditangani dengan baik. Fokus pada penelitian ini yaitu menjelajahi pengalaman psikologis lansia, mengetahui perasaannya, pengetahuannya, cara menghadapinya, dukungan dan masalah biaya. Lalu pembahasan dan dampak, yaitu kurangnya pengetahuan memperburuk stres, dukungan keluarga penting untuk semangat, biaya perawatan jadi tantangan besar, dan perlu adanya edukasi agar pasien lebih siap dan mampu mengelola emosi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fenomenologis menggunakan wawancara mendalam. Subjeknya lansia penderita ulcus diabeticum. Cerita subjek sebagian besar informan belum paham penyakitnya, merasa takut amputasi, kadang tak sabar tapi juga mendapat dukungan keluarga. Biaya menjadi beban tapi tetap dijalani demi kesembuhan. Berikut ditampilkan cerita ringkas wawancara dengan 6 subjek penelitian. Selanjutnya mari kita analisis 2 artikel yang sebelumnya kita sudah bacakan. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa beberapa lansia mungkin akan berbeda dalam menyikapi kondisi sakit kronis yang mereka alami. Faktor-faktor seperti latar belakang budaya, tingkat pendidikan, pengalaman sakit sebelumnya, kondisi ekonomi, peran dalam keluarga, serta kemampuan mereka menerima perubahan fisik, psikologis, dan sosial akan mempengaruhi bagaimana pengalaman ini dirasakan dan dijalani. Respon-respon negatif seperti cemas, pasrah, rasa yang tidak ingin melanjutkan pengobatan didapati pada beberapa lansia pada 2 artikel sebelumnya. Namun di beberapa penelitian yang juga relevan dengan 2 penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa lansia yang mengalami penyakit kronis tidak selalu merasakan penderitaan emosional. Ada juga yang tetap menunjukkan emosi positif seperti semangat dan rasa terhibur. Agar lansia dapat melewati fase penyakit kronis dengan baik, mereka membutuhkan kekuatan mental dan kesejahteraan psikologis, yaitu kemampuan menerima diri apa adanya, mengoptimalkan potensi yang tersisa, dan mengaktualisasikan diri serta nilai-nilai yang diyakini. Kesejahteraan psikologis inilah yang membantu mereka tetap merasa berarti, menjaga harapan hidup, dan menemukan makna di masa tua meski menghadapi keterbatasan fisik dan sosial. Respon negatif dan positif di sini yang dimaksud adalah emosi negatif yaitu berupa kekhawatiran, bingung, dan rasa putus asa. Sedangkan emosi positif yaitu semangat, terhibur, dan senang. Biasanya mekanisme coping yang sering ditemui pada lansia termasuk dalam 2 artikel sebelumnya yaitu kombinasi problem fokus dan emotion fokus. Misalnya mereka berobat secara medis dan secara tradisional, lalu berdoa, berzikir, dan memasrahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Adapun dari 2 artikel sebelumnya ditemui beberapa faktor yang akan mempengaruhi apakah respon para lansia negatif atau positif. Yang pertama, faktor pengetahuan lansia. Sejauh mana lansia mengalami penyakit, risiko, dan perawatan akan mempengaruhi bagaimana respon mereka. Lalu faktor psikologis yaitu perasaan seperti takut, cemas, sedih, atau merasa tersisihkan karena kondisi penyakit. Lalu faktor coping diri, kemampuan mengontrol emosi, menghadapi stres, bersabar, atau pasrah dengan keadaan mempengaruhi juga. Lalu faktor dukungan keluarga, dukungan moral, finansial, motivasi, dan bantuan perawatan sehari-hari. Lalu faktor biaya, beban finansial baik yang ditanggung secara pribadi maupun dengan BPJS. Lalu yang terakhir, faktor kebutuhan pribadi, misalnya peran lansia membantu keluarga yang terganggu akibat penyakit juga mempengaruhi respon mereka akan positif atau negatif. Oleh karena itu, kita harus memaksimalkan faktor-faktor tersebut agar respon emosi pada lansia yang menderita penyakit juga positif dan mereka semangat untuk berjuang melawan penyakitnya. Lalu kita sampai ke slide terakhir yaitu kesimpulan. Pengalaman emosi lansia dengan penyakit kronis seperti ulcus diabeticum atau penyakit kronis lainnya dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, jenis penyakit, kebutuhan pribadi, dan dukungan keluarga. Lansia mengalami campuran emosi negatif dan positif. Mereka mengandalkan strategi coping medis, tradisional, dan religius untuk beradaptasi. Secara umum, lansia memadukan strategi problem fokus dan emotion fokus demi menata ulang kondisi emosional dan mempertahankan kualitas hidup. Lalu ada unity of sign-nya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani seseorang melainkan sebatas kemampuannya. Sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.